Di zaman serba modern seperti ini, kepedulian sosial menjadi semakin langka. Manusia mulai menjadi apatis, tidak memperdulikan kehidupan sosial dan hanya mementingkan diri sendiri. Kalau bahasa gaulnya sih bodo amat. Pertanyaannya, baik gak sih untuk bersikap bodo amat? Seorang pahlawan nasional Indonesia Sam Ratulangi mencetuskan semboyan Sito Timau Tumauto, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Berdasarkan semboyan tersebut bisa dikatakan bahwa seharusnya manusia tidak bersikap bodoh amat dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Karena sesungguhnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti akan bergantung pada manusia lainnya. Beberapa tokoh dunia seperti Bunda Teresa pun melakukan hal demikian. Dikenal sebagai penerima Nobel Perdamaian pada tahun 1979, dirinya mendirikan Missionaries of Charity, sebuah lembaga religius Katolik yang berfokus untuk melayani masyarakat tidak mampu di India. Selama hidupnya, ia sudah berhasil melakukan 610 misi kemanusiaan di 123 negara, termasuk penampungan bagi para penderita HIV/AIDS serta program konseling untuk anak-anak. Di Indonesia juga ada loh yang seperti Bunda Teresa, namanya Budi Suhardi. Dia adalah mantan seorang pilot Indonesia yang mendirikan panti asuhan Roslin bersama istrinya. Ia rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk membimbing ratusan anak terlantar di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan sampai saat ini panti asuhan Roslin sudah berhasil memberikan pendidikan yang layak serta kehidupan yang lebih baik bagi ratusan anak terlantar di daerah Kupang. Sikap yang ditunjukkan oleh dua tokoh tersebut bisa dibilang termasuk dalam kategori filantropi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filantropi adalah cinta kasih, kedermawaan, dan sebagainya kepada sesama. Filantropi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan berbagi, tetapi bagaimana kegiatan tersebut bisa memberikan pengaruh yang besar di kehidupan masyarakat. Nah, cinta kasih seperti inilah yang sudah mulai hilang di kehidupan sosial saat ini. Padahal tidak perlu menjadi kaya kan untuk bisa berbagi seperti Bunda Teresa dan Budi Suhardi. Sebenarnya filantropi bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti terlibat sebagai relawan. Kamu bisa mulai mendaftarkan dirimu di berbagai kegiatan sosial. Setidaknya walaupun kamu tidak bisa memberikan secara materi, tapi kamu sudah bisa memberikan waktu dan tenagamu untuk berbagi kepada sesama. Yang kedua, mengunjungi tetangga atau saudara yang sudah lanjut usia. Kita bisa dikatakan sebagai relawan dengan memberikan perhatian dan cinta kasih kepada mereka. Yang ketiga, penggalangan dana. Sampai saat ini sudah tersedia banyak sekali platform sosial untuk melakukan penggalangan dana. Namun yang paling menarik perhatian adalah di media sosial Twitter dengan menggunakan tagar Twitter Please Do Your Magic. Percaya deh, jika niat kalian baik, pasti segenap rakyat Twitter akan membantu. Yang keempat, membagikan pakaian layak pakai. Pasti banyak dari kalian yang suka menumpuk baju di lemari pakaian. Udahlah, kalau sudah tidak terpakai, kenapa masih disimpan? Mendingan dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang kelima, beramal. Hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang sulit mengatur waktu karena disibukkan dengan pekerjaan. Mulailah dengan menyisihkan uang untuk dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Kamu bisa memilih berbagai lembaga sosial untuk menjadi media penyalur. Tapi ingat, harus disurvei terlebih dahulu. Jangan sampai lembaga yang kamu pilih tidak kredibel dan bantuan pun akhirnya tidak disalurkan. Memanusiakan manusia yang dikatakan oleh Sam Ratulangi sebenarnya memiliki banyak sekali arti. 5 hal yang saya sebutkan di atas hanyalah beberapa contoh, dan setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda dalam menerapkan hal tersebut. Jadi mulai saat ini stop untuk menjadi apatis, lihat sekelilingmu, cobalah untuk peka dengan kehidupan sekitar. Bentuklah hati yang peduli terhadap sesama sehingga menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Bersama Titik Tumbuh Indonesia, bertumbuh bersama, berdampak bersama.